Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan kajian rutin bulanan kita yang membahas kitab tauhid. Alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita telah selesaikan bab 18 dan di pertemuan saat ini kita akan masuk ke dalam bab 19, yaitu faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang salih. Bapak Ibu yang memiliki kitab terjemahan, kita akan membahas mulai dari halaman 71 insya Allah. Jadi silakan dipersiapkan bukunya Bapak Ibu dan catatan-catatannya. Baik, alhamdulillah Ustaz semuanya sudah siap. Kita mulai kajiannya. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita berkelanjutan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ramdhani, yaitu kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab 19. Judulnya faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Ini judulnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, manusia yang pertama kali siapa? Manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apakah pada zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam ada kesyirikan, ada kekufuran? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Lalu kapan terjadi adanya kesyirikan? Kapan terjadi adanya kekufuran? Terjadinya adalah menjelang zaman diutusnya Nabi Nuh. Ketika itu terjadi kesyirikan, kekufuran, maka Nabi Nuh diutus. Nah, kemudian kalau dilihat penyebab kekufuran, penyebab kesyirikan, apa? Ternyata adalah sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Jadi ini catat baik-baik. Manusia dari awal tidak ada kesyirikan. Manusia dari awal tidak ada kekufuran. Sampai sekitar 1000 tahun
dari Nabi Adam sampai sekitar 1000 tahun kemudian. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan antara zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh sekitar 10 kurun, asyaratu kurun, 10 abad, dan setiap satu abad 100 tahun. Berarti 100 kali 10, 1000 tahun. Jadi perjalanan 1000 tahun nggak ada kesyirikan, nggak ada kekufuran. Kemudian terjadi kesyirikan, terjadi kekufuran, sebabnya adalah wulu. Jadi ini perkara besar sekali yang menjadikan adanya kekufuran pertama kali di muka bumi. Baik, kita lihat slide, dinukilkan surat An-Nisa ayat 171. Yang ada bukunya bisa dilihat, yang tidak ada ini sudah dibantu oleh Ustadz Muhammad Ramdhani pada slide-nya, bisa dilihat. Kita baca ayatnya seperti biasa kita baca, kemudian nanti dibantu terjemahannya dan kita bahas bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian. Baik Yahudi dan Nasrani, keduanya berbuat ghulu. Baik Yahudi dan Nasrani, keduanya berbuat ghulu. Nah, sekarang apa pengertiannya ghulu? Yang tadi sudah kita sebutkan di Muqaddimah, ghulu merupakan faktor penyebab awal adanya kekufuran di muka bumi. Nah, ghulu itu apa? Ghulu adalah mujawazatul haddi fit sana'i madhan atau qadhan. Ghulu adalah berlebih-lebihan, baik berlebih-lebihannya menyanjung-nyanjung atau berlebihannya merendahkan. Jadi ada kalanya berlebihan ke atas, menyanjung-nyanjung sampai melebihi kadar yang semestinya, atau merendahkan, meremehkan hingga melampaui kadar yang semestinya. Itu pengertian hulu. Jadi berlebih-lebihan ke atas memuji atau berlebih-lebihan ke bawah menjatuhkan. Ini pengertian hulu. Nah, Yahudi dikatakan hulu kepada Nabi Isa bagaimana? Nasrani dikatakan hulu kepada Nabi Isa bagaimana? Hulunya orang Yahudi kepada Nabi Isa adalah hulu yang sifatnya menjatuhkan. Sehingga mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak zina. Itu kalau Yahudi mengatakan demikian. Adalah anak zina. Adapun kalau Nasrani, hulunya kepada Nabi Isa adalah hulu menyanjung-nyanjung sampai melampaui kadar yang semestinya, sehingga dikatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Baik, dua-duanya jelek. Yang satu Yahudi menjatuhkan Nabi Isa sampai sedemikian jatuhnya dikatakan anak zina, dan orang Nasrani menyanjung-nyanjung kepada Nabi Isa
sampai mengatakannya adalah anak Tuhan. Dua-duanya buruk. Maka Allah berfirman, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berbuat ghulu di dalam agama kalian. Namun terkait dengan judul yang sedang kita pelajari bab 19 ini hulu yang mana? Ini hulu yang mana yang merupakan penyebab awal adanya kekufuran di muka bumi, adanya kesyirikan di muka bumi. Yang dimaksud di dalam bab ini adalah hulu yang sifatnya memuji-muji yang melampaui batas. Baik, kita lanjutkan ayat ini. Allah berfirman, wala taqulu 'alallahi illal haq. Janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali hak. Janganlah kalian mengatakan tentang Allah terhadap Allah kecuali hak. Kalau kita lihat lanjutan ayat ini, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh. Alqaha ila Maryam wa ruhum minah. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah. Intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Mungkin kita sampaikan maknanya secara global. Jadi orang-orang Nasrani gulunya kepada Nabi Isa sehingga mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Berarti Allah punya anak Tuhan yaitu Nabi Isa. Maka di sini Allah berfirman wala taqulu 'alallahi illal haq. Janganlah kalian berbicara terhadap Allah kecuali hak. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu, tidak punya anak, tidak ada anak Tuhan. Terus yang menjadikan mereka mengatakan anak Tuhan, yang menjadikan mereka mengatakan Allah punya anak sehingga ada anak Tuhan, yang tidak lain adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Sebabnya mereka ghulu terhadap Nabi Isa. Itu sebabnya. Sebabnya mereka ghulu, bersikap memuji, menyanjung-nyanjung secara berlebih-lebihan sehingga mereka berbuat kekufuran, mengatakan Allah punya anak. Maka Allah tegur, wala taqulu 'alallahi illal haq. Janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak. Baik. Jadi surat An-Nisa 171 menjelaskan tentang pengertian ghulu. Yahudi dan Nasrani semuanya berbuat ghulu terhadap Nabi Isa. Yahudi ghulunya adalah ghulu menjatuhkan sampai melampaui batas dikatakan anak zina, dan untuk Nasrani terhadap Nabi Isa ghulunya adalah ghulu memuji ke atas, menyanjung-nyanjungnya sampai disebut sebagai anak Tuhan. Sekali lagi, pembahasan kita adalah ghulu yang maknanya muji-muji berlebihan, yaitu yang menjadi faktor penyebab awal terjadinya kekufuran di muka bumi. Baik, selesai. Insya Allah tentang An-Nisa 171. Sekarang kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, tafsir dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, surat Nuh ayat 23. Kita baca ayatnya, bisa dilihat pada slide. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Silakan Ustaz. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surah Nuh ayat ke-23. Baik,
Dari surat Nuh ayat 23 kita mendapati 5 nama. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ada 5 nama. Siapa nama yang berjumlah 5 ini? Kita lanjutkan di bawahnya. Ini tafsir Ibnu Abbas, kita bacakan. Nah, ini tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca. Ia mengatakan, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka. Setan membisikkan kepada kaum mereka. Dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Subhanallah. Para jamaah, tadi kita sudah bacakan. Itu tafsir Ibnu Abbas. Mungkin kita rangkum atau lebih kita jelaskan. Jadi begini. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ini 5 orang soleh. 5 orang soleh. 5 orang soleh ini masing-masing memiliki majelis. Majelisnya 5 orang soleh. Mereka mengajarkan ilmu. Mereka mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Mereka beramar ma'ruf, bernahi munkar. Nah, kemudian 5 orang soleh ini meninggal dunia. Orang-orang kehilangan. Orang-orang merasa kehilangan. Selama ini bermajelis dengan Wad, selama ini bermajelis dengan Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasra. Tetapi kelima orang soleh ini sudah tidak ada. Mereka meninggal dunia, padahal selama ini menjadi panutan mereka, menjadi teladan mereka. Nah, datanglah setan, memberikan bisikan-bisikan, agar di majelisnya 5 orang soleh ini masing-masing dibikinkan patung. Nah, kemudian di majelisnya Wad dibikinkan patung. Dan patungnya dinamai sesuai dengan namanya, Wad. Di majelisnya Suwa' dibikinkan patung, Suwa'. Demikian juga di majelisnya Ya'uq, Yahud, Nasra. Ada 5 patung. 5 patungnya siapa? 5 patungnya orang soleh-soleh yang telah meninggal dunia, yang mereka merasa kehilangan. Itulah mulai adanya patung. Itu belum disembah. Tapi belum disembah. Apa yang terjadi? Pembuatan patung, awalnya kan untuk kebaikan. Oh, lihat, wah ini orang soleh. Jadi termotivasi untuk mengikuti kesolehan. Kemudian lihat Suwa', wah ini orang soleh namanya Suwa'. Dia orang sangat soleh. Kemudian dilihat patungnya, jadi mengingatkan tentang kesolehannya, kemudian memotivasi untuk bisa soleh seperti dia. Jadi awalnya tujuannya baik. Sebagai motivator atas kesolehan, sebagai motivator untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Jadi belum disembah.
Apa yang terjadi? Generasi ini meninggal dunia. Kemudian datanglah generasi baru. Mereka tidak tahu ikhwal patung-patung ini apa. Yang awalnya bukan disembah, tetapi sekedar motivator, pengingat tentang kesolehan, kemudian oleh generasi baru ini disembah. Jadilah ada penyembahan kepada selain Allah. Maka Nabi Nuh diutus. Dan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, Nabi Nuh diutus tidak lama setelah terjadi kekufuran yang dimulai dari hulu kepada orang-orang saleh. Apa bentuk hulunya? Apa bentuk hulunya? Dibikinkan patung. Mencintai, terkesan, ingat, kemudian diaplikasikan dengan perwujudan patung. Rasa cinta, kangen, teringat, kangen, bikinkan patung. Patungnya masing-masing orang soleh ini. Nah ini hulu, cinta yang hulu semacam ini, yang kemudian menjadi penyebab awal terjadinya kesyirikan, kekufuran di muka bumi. Jadi bisa dikatakan selama 1000 tahun di muka bumi nggak ada kesyirikan, nggak ada kekufuran. Kalau kemaksiatan ada ya, kemaksiatan ada. Karena dari awal setan juga sudah menjerumuskan bapak ibu kita, Adam dan Hawa. Itu kemaksiatan. Kalau kemaksiatan ada. Dan putra-putranya Adam juga terjadi pembunuhan sesama mereka yang populer namanya Qabil dan Habil. Nah, itu kemaksiatan, ada kemaksiatan. Tetapi yang namanya kekufuran, kesyirikan tidak ada. Yang namanya kesyirikan tidak ada. Hingga kemudian terjadi kekufuran kesyirikan, maka Nabi Nuh diutus. Jadi sekitar berapa tahun? 1000 tahun. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 213, kana nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundirin. Awalnya manusia adalah umat yang satu. Awalnya manusia adalah umat yang satu. Mentauhidkan Allah. Penghambaan diri hanya kepada Allah saja. Nggak ada penghambaan kepada selain Allah. Kemudian terjadilah penyembahan kepada selain Allah, kesyirikan, kekufuran, maka Allah utus rasul-rasul. Utus nabi dan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan rasul yang diutus yang pertama kali adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus ketika mulai ada kesyirikan dan kekufuran di antara kehidupan manusia, padahal 1000 tahun sebelumnya tidak pernah ada. Coba kembali kepada tema pokok kita. Apa penyebabnya? Sekian lama 1000 tahun gak ada kekufuran, gak ada kesyirikan. Kemudian jadi ada kekufuran, kesyirikan. Apa penyebabnya? Hulu. Penyebabnya adalah hulu. Sikap berlebih-lebihan. Makanya misalnya kita mencintai guru kita, kiai kita, nggak perlu diejawetakan dengan dibikinkan patungnya siapa, patungnya guru siapa, patungnya syekh siapa, atau lukisan, atau foto. Jangan. Itu sikap berlebih-lebihan. Itu sikap berlebih-lebihan. Sudah, ini sejarah. Jadi kasih sayang Allah kepada kita
diceritakan kepada kita sejarah awalnya terjadi kesyirikan dan kekufuran, biar kita ngambil ibrah, biar kita ngambil pelajaran, jangan malah ikut-ikutan. Baik, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, halaman yang berikutnya. Ibnu Qayyim. Kita bacakan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ucapan Ibnu Qayyim ini memperkuat pembahasan yang tadi sudah kita bacakan. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi awalnya memang orang-orang yang soleh ini yang dibikinkan patung-patung tidak disembah. Tidak disembah sebagai motivator saja, pengingat atas suatu kebaikan, pengingat atas suatu ketaatan. Jadi dengan melihat patung-patung itu tambah semangat untuk berbuat kebaikan, ketaatan. Awalnya begitu. Tetapi lama-lama ketika datang generasi yang berikutnya, patung-patung itu disembah. Makanya kan begitu. Kalau kita lihat kembali kepada judul ini, makanya jangan pernah ada hulu di dalam kita beragama. Dan ayat yang pertama yang tadi kita bacakan itu adalah peringatan Allah. Allah menyeru Yahudi dan Nasrani, jangan berbuat hulu di dalam agama kalian. Nah, kita jangan sampai ada hulu di tengah-tengah kita. Karena itu faktor terjadinya penyembahan kepada selain Allah yang pertama kali di muka bumi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluhu." Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik. Hadis ini adalah pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali bersikap hulu kepada beliau. Kenapa? Hulu yang sudah pernah terjadi menjadikan Nabi Isa diangkat-angkat derajatnya sedemikian rupa sampai dipandang sebagai anak Tuhan, kemudian disembahnya. Jadi Nabi mengingatkan. Makanya Nabi berpesan, la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Nabi Isa putra Maryam. Jadi Nabi mencegah, biar jangan seperti orang-orang Nasrani yang bersikap hulu kepada Nabi Isa. Gak boleh ada dari umatku, kata Nabi SAW, yang memujiku secara berlebih-lebihan. Terus Nabi sendiri tegas menyatakan, innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini hamba, persis seperti kalian. Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah hamba, persis seperti kalian. Aku yo makan, yo minum, yo berjalan di pasar, yo sakit, yo lupa.
persis seperti kalian. Aku ini manusia biasa, maka jangan bersikap berlebih-lebihan. Nah, biar jangan sampai merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merendahkan itu hulu ke bawah, bersikap berlebih-lebihan tapi ke bawah, nyusap menjatuh-jatuhkan. Biar tidak ada hulu ke bawah. Demikian juga biar tidak ada hulu ke atas, memuji-muji secara berlebihan. Maka di sini Nabi mengajari kita, fakulu, katakanlah oleh kalian, Abdullahi wa Rasuluh, Muhammad itu Abdullah, hamba Allah, wa Rasuluhu, dan Rasulnya. Jadi ini diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar sikap kita kepada beliau dan hadirkan pemahaman kita bahwasanya Muhammad itu Abdullahi yang pertama, wa Rasuluhu yang kedua. Dengan mendatangkan dua perkara ini, Abdullahi yang pertama, wa Rasuluhu, maka tidak mungkin terjadi ghulu dan berlebih-lebihan ke atas, ya, dan tidak mungkin terjadi meremeh-remehkan beliau. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Yang pertama tadi apa? Abdullah. Yang kedua tadi apa? Rasulullah. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada. Nggak boleh cuma satu toh. Abdullah saja. Rasulullahnya nggak diikut sertakan. Nggak boleh. Atau Rasulullah saja. Abdullahnya tidak dibawa. Nggak boleh. Harus dua-duanya. Mari kita lihat. Kalau dikatakan siapa Muhammad? Abdullah. Oh, Muhammad itu hambanya Allah. Ya sama saja seperti kita. Manusia seperti kita. Yo makan, yo minum, yo capek, yo sakit, yo berjalan di pasar. Lah apa bedanya dengan kita? Kok segitunya banget kalian ngikuti Muhammad? Kok segitunya banget kalian taat kepada Muhammad? Kok segitunya banget kalian memperhatikan setiap ucapan yang dikatakan oleh Muhammad? Oh, sama seperti kita kok. Tuh, meremehkan. Gara-garanya apa? Gara-garanya yang diambil cuma Abdullah. Dia hambanya Allah, sama seperti kita. Maka meremehkan. Nah, demikian pula, kalau yang diambil adalah Rasulullah. Kalau yang diambil adalah Rasulullah. Rasulnya. Oh, Muhammad itu Rasulnya. Rasulnya, utusan Allah. Apanya Allah? Anaknya, apanya Allah? Rohnya, apanya Allah? Tangan kanannya, apa ini utusannya? Tuh, bisa berlebih-lebihan. Menyanjung-nyanjungnya, memuji-mujinya pada derajat yang melampaui kadarnya. Bahaya sekali. Dan itu bisa kemudian dipertuhankan. Ini gara-gara yang dibawa cuma Rasulullah. Makanya bawa dua-duanya. Biar tidak berlebih-lebihan dan biar tidak menjatuh-jatuhkan. Biar tidak ifrat, muji-muji melampaui batas, dan biar tidak tafrid, jatuh-jatuhkan, injak-injak, rendahin, dan seterusnya. Bawa dua-duanya. Abdullahi wa Rasulullah. Muhammad Abdullah, iya Muhammad itu hamba Allah. Seperti kita persis. Cuma dia Rasulullah. Utusan Allah. Maka setiap ucapannya adalah berasal dari wahyu Allah. Muhammad itu Rasulullah. Oh, Rasulullah utusan Allah. Iya, utusan Allah. Syariat Allah sampai kepada kita melalui beliau. Iya, syariat Allah sampai kepada kita melalui beliau. Oh, apanya Allah? Bukan apanya Allah, bukan apanya. Dia Abdullah, sama persis seperti kita manusia. Jadi tidak bersikap berlebih-lebihan menyanjung-nyanjung ke atas. Jadi bawa dua-duanya. Abdullah wa Rasuluh, Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, biar jangan terulangi lagi sebagaimana Nasrani berbuat ifrat berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya kita bacakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw." Silakan.
jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Gas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap hulu. Yang dimaksud hulu di sini adalah hulu fil madah, memuji-muji ke atas sehingga melampaui batas. Soalnya hulu juga pengertiannya kan menjatuh-jatuhkan ke bawah kan begitu ya. Maka kita tegaskan. Yang dimaksud hulu di sini adalah bersikap berlebih-lebihan, menyanjung-nyanjung melampaui batas, memuji-muji melampaui kadarnya. Jangan kalian lakukan hulu. Nah, kemudian Nabi informasikan yang terkait dengan perkara gaib. Nabi tidak mengalami zamannya, tetapi Nabi bisa memberitahukan kepada kita karena beliau menyampaikan perkara gaib di mana Allah memberitahukan kepadanya. Di mana Allah memberitahukan kepadanya. Nabi tidak tahu perkara gaib, nggak tahu, baru tahu kalau Allah beritahukan. Nah, beliau diberitahukan oleh Allah. Fa'innama maka sesungguhnya ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Perkara yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu. Maka kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Ghulu ini penyebab awal adanya kehancuran umat. Contohnya tadi udah kita sebutkan, manusia di zaman akhir mereka berbuat kekufuran, kesyirikan yang kemudian Allah utus Nabi Nuh. Bermula dari apa itu? Mereka hancur seperti itu. Awalnya gak ada penyembahan kepada berhala, awalnya gak ada penyembahan kepada patung-patung, kok jadi ada? Maka itu sehancur-hancurnya keadaan. Itu berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran di muka bumi. Sebabnya apa? Ghulu. Sebabnya ghulu. Contoh yang lain, siapa? Contoh yang lain adalah Fir'aun. Contoh adalah Fir'aun. Bagaimana rakyatnya memperlakukan Fir'aun? Rakyatnya memperlakukan Fir'aun sebagai Tuhan. Maka Allah hancurkan mereka. Jadi hulu ini penyebab kehancuran umat. Umat-umat terdahulu. Maka Nabi wanti-wanti umat Nabi yang terakhir ini. Umat yang terakhir ini jangan pernah ada hulu di antara kalian. Karena hulu penyebab hancurnya umat-umat sebelum kalian. Demikian. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Muslim meriwayatkan Ibnu Mas'ud. Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Silakan. Binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Nabi bersabda, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali seperti ini. Kemudian kita umatnya tidak tersentuh misalnya. Dan umatnya kita tidak terketuk misalnya. Keterlaluan kita. Nabi mewanti-wanti sedemikian rupa. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Kok kayak gak ngefek pada kita, sehingga di tengah-tengah kita masih ada hulu kepada orang-orang soleh, guru-guru Pak Kiai, disikapi dengan hulu sedemikian rupa untuk mendapatkan tangannya Pak Kiai biar bisa menciumnya sampai harus antri berjubel-jubel dorong-dorongan. Ini kan hulu.
Ini kan hulu. Ingat Nabi menyampaikannya sampai 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebihan tindakan. Orang-orang yang tanatur, berlebih-lebihan hulu. Binasalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, jangan pernah ada hulu. Baik, sekarang kita akan melakukan pendalaman karena untuk temanya sudah selesai, materinya sudah selesai. Kita sekarang melakukan pendalaman. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian. Tadi ayat yang kita baca pertama kali ya, yaitu surat An-Nisa ayat 171. Kita akan melakukan pendalaman. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berbuat ghulu di dalam agama kalian. Fanahyun 'anil ghulu li'annahu yatadammanu mafasid katsirah. Ayat ini tentang larangan ghulu, di mana ghulu mendatangkan kerusakan yang sangat banyak. Al-awwal, yang pertama, annahu tanzilun lil maghlufi faqa manzilati in kana madhan wa tahtahu in kana qadhan. Sikap hulu menjadikan orang yang disikapi tersebut diposisikan melampaui kadarnya. Kan ini berbahaya sekali. Sebenarnya kadarnya adalah A. Maka pujilah dia, sanjunglah dia sesuai dengan kadarnya. Tetapi karena adanya hulu, melampaui A, ditempatkan, diposisikan melampaui kadarnya. Ini berbahaya. Atau kalau hulunya itu ke bawah, menjatuhkan, maka bukan sekedar menjatuhkan, tetapi nyungsepin sampai ke lubang yang dalam. Bahasanya kan begitu. Maka ini juga berbahaya. Maka di dalam Islam nggak boleh ada hulu. Kemudian yang kedua, ini kita melakukan pendalaman dengan menukil syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Annahu yu'addi ila ibadati hadzal maghlufi kama huwa al-waqi' min ahli al-ghulu. Sikap hulu akan menghantarkan peribadahan kepada orang yang disikapi hulu tersebut. Lagi-lagi, sikap hulu akan menghantarkan peribadahan terhadap orang yang disikapi dengan hulu itu. Jadi akan terhantarkan menyembahnya. Apa benar? Iya, itu yang terjadi di mana-mana. Misalnya, Kiai Fulan, Syekh Fulan meninggal dunia. Kemudian disikapi secara hulu. Kemudian mereka iktikaf di kuburannya, baca Quran di kuburannya. Padahal nggak ada iktikaf di kuburan, iktikaf itu di masjid. Nggak ada baca Al-Quran di kuburan. Baca Al-Quran itu yang terbaik di rumah. Karena Nabi merintahkan agar rumah kita dibacain Al-Quran. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya kuburan dan rumah sesuatu yang berbeda. Kalau rumah diperintahkan dibacain Al-Quran, maka kuburan tidak ada. Tetapi gara-gara hulu kepada penghuni kuburan ini, maka orang bisa terhantarkan untuk menyembahnya. Ada etika di situ, minta-mintanya kepada penghuni kubur. Wahai Syekh, wahai Romo, aku ini mau bisnis ini, nyuwun, minta tolong agar lancar, agar sukses. Lu bersandarkan kepada orang soleh sudah meninggal dunia. Bersandarkan kepada siapa semestinya? Bersandaran semestinya kepada Allah. Loh kok sekarang beralih kepada orang soleh gara-gara hulu? Maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan
annahu yu'addi ila ibadati hadzal makhlufi kama huwal waqi min ahlil hulu. Sikap hulu menghantarkan kepada peribadahan terhadap orang yang dihului itu sebagaimana sudah banyak terjadi terhadap orang-orang yang ahli hulu, sudah banyak terjadi. Tasyutenin sudah banyak terjadi, maka jauhkanlah hulu sejauh-jauhnya. Kemudian yang berikutnya, apa kata Syekh Utsaimin? Annahu yasuddu an ta'dhimillahi subhanahu wa ta'ala dan nafsa imma an tanzaghila bil batil aw al haq. Idza insyaghalta bil ghulu bi hadzal makhluq wa itra'uhu wa ta'dhimuhu ta'allaqta bihi wa nasita ma yajibu lillahi ta'ala min huquqi. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala? Ghulu akan menghalang-halangi seseorang untuk mengagungkan Allah. Ghulu menjadikan seseorang terhalang untuk mengagung-agungkan Allah. Karena yang namanya jiwa itu menjadi sibuk terhadap perkara kebatilan atau terhadap perkara hak. Nah, kalau orang berbuat hulu, maka hatinya disibukkan dengan menyanjung-nyanjung makhluk. Dengan menyanjung-nyanjung makhluk. Apa yang terjadi? Hatinya bisa terikat dengan makhluk yang disikapi dengan hulu tersebut. Akhirnya semestinya mengagungkan Allah, tetapi beralih mengagungkan orang yang dihului. Mungkin syekh, mungkin ustadz, kiai, atau siapa yang jelas yang disikapi dengan hulu. Dia menjadi tertutup, Allahnya tertutup. Tetapi disibukkan dengan bersandar kepada orang-orang atau ulama-ulama atau siapapun yang disikapi secara hulu. Kan bahaya sekali. Bahaya sekali. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalamannya begitu. Artinya intinya hulu itu sangat bahaya sekali, maka kita tidak boleh pernah hulu kepada apapun dan siapapun. Saya kembalikan kepada Mas Taraf Syaromuni, Ustaz Muhammad Ramdhani. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sabul Hijrah, jika akan ada hal yang akan ditanyakan pada Ustadz dari materi yang telah disampaikan, silakan bisa mengetikkan langsung di kolom chat, insya Allah kita akan bacakan, atau raise hand terlebih dahulu, langsung berdialog dengan Ustadz. Ada satu pertanyaan di awal, Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah ghulu itu termasuk salah satu tipu daya dari syaitan, Ustaz? Apakah hulu itu termasuk salah satu tipu daya dari setan? Jawabannya iya. Berdasarkan penjelasannya Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam mentafsirkan surat Nuh tadi, wala tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi kelima orang yang sore ini meninggal dunia, sudah gak ada apa-apa. Setan bisik-bisikin, kalian kangen kan? Kalian rindu kepada orang soleh kan? Ayo bikinkan patungnya. Begitu. Jadi hulu ini tipu daya dari iblis. Benar sekali. Demikian. Baik, alhamdulillah. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa dengan dua opsi langsung bertanya dengan Ustadz atau dengan chat. Sambil menunggu mungkin Ustadz, kita pernah mendengar Ustadz di sirah itu ya, pada saat Rasulullah SAW wafat, itu Sayyidina Umar itu kan sampai ini Ustadz ya, tidak percaya siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan dipenggal kepalanya katanya, kata Umar. Apakah perilaku tersebut itu termasuk ghulu bukan Ustaz? Atau karena kecintaan yang sangat ini ya kepada Rasulullah SAW dari sahabat Umar radhiyallahu anhu? Iya. Jadi itu kisah yang sangat populer.
Umar dalam hal ini berbuat hulu, memposisikan Nabi SAW tidak mungkin mati. Tetapi hulu yang dilakukan oleh Umar ini hulu karena apa namanya didorong cinta yang luar biasa. Tapi bagaimanapun salah. Karena namanya hulu semuanya didorong oleh cinta yang luar biasa. 5 orang soleh, Wat Suwaid Yahud yang Nasro, itu cintanya kepada mereka karena cinta yang luar biasa, makanya dibikinan patung-patung itu. Nah, Umar juga demikian. Tetapi Allahu Akbar, Umar radhiyallahu anhu tidak terbiarkan berkelanjutan dengan sikap berlebih-lebihan. Gak terima, kok Nabi mati, Nabi gak pernah mati. Nabi lagi istirahat, Nabi lagi tidur, Nabi gak pernah mati. Yang gak pernah mati itu Allah Azza wa Jalla. Nabi mati. Maka kemudian ketika Abu Bakar Siddiq menyampaikan ayat bahwasanya semua mati, termasuk nabi-nabi sebelumnya juga mati, meninggal, maka Nabi SAW menggunakan apa nih? Ayatnya Ustaz mungkin ingat? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul qad khalat min qablihi rasul. Ini sekedar rasul, sama seperti rasul-rasul sebelumnya semuanya sudah meninggal. Jadi beliau adalah manusia biasa. Umar ini dan manusia-manusia yang ada seakan-akan baru mendengarkan ayat ini. Padahal itu biasa dibaca. Ya saking kehilangannya. Tetapi kita ingat pesan Nabi ketika masih hidup, jangan berlebih-lebihan. Jika berlebih-lebihan itu yang akan menjadikan penyimpangan, kekufuran dan kesyirikan. Demikian Ustaz. Masya Allah. Jadi sahabat Umar yang begitu kokoh tauhidnya pun sempat tergelincir sebentar ya Ustaz ya. Jadi memang harus waspada luar biasa. Kecintaan ya. Masya Allah. Tapi kemudian seketika itu pula diluruskan tidak sampai berkelanjutan. Baik. Dan di situ menunjukkan kematangan sahabat Abu Bakar Ustaz ya. Masya Allah. Luar biasa ya Ustaz. Diakui, iya. Nah, kematangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, alhamdulillah. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari Bapak Ibu para sahabat-sahabat Ashabul Hijrah, ya insya Allah semoga ilmu yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Supaya kita tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, dalam mengarungi kehidupan sehari-hari kita. Baik, insya Allah di bulan depan semoga Allah mudahkan, tapi nampaknya sudah masuk Ramadan Ustadz ya. Moga gimana diatur, ya, kalau memungkinkan kita tarik ke siang, ya mungkin nanti saya ngobrol dulu dengan Ustadz waktunya. Pasti akan sibuk sekali Ustadz ke sana kemari ya jadwalnya. Mudah-mudahan ada waktu, jadi kita nanti bisa rancang lagi jadwalnya ke bab yang ke-20 ya Ustadz. Ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah Ustadz, kita akhiri. Dan sebelum mengakhiri mungkin bisa ditutup dengan doa oleh Ustadz. Para jamaah Ashabul Hijrah, rahimakumullah, alhamdulillah dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita membahas pelan-pelan tentang ketauhidan. Sehingga apapun yang bisa mencederai tauhid kita tiadakan. Sebaliknya apa saja bisa menguatkan ketauhidan kita upayakan. Dan di antara yang bisa kita upayakan adalah mengkaji tema-tema apapun yang berkaitan dengan tauhid. Dan buku atau kitab tauhid yang sedang kita bahas adalah buku yang sangat bagus karena tidak ada poin yang terkait dengan ketauhidan jadi disinggung, dibawakan dalilnya dan seterusnya. Allah Akbar, ini buku luar biasa. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk terus berada di dalam kebaikan ini, mengkaji setiap hal yang akan memperkuat ketauhidan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ustaz, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara, sudah ditutup majelis ini oleh Ustadz.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.